الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم وقال اتق الله فيما تعلم وقال اتق الله في عسرك ويسرك وقال اتقوا مواضع التهم وقال أتمكم عقلا أشدكم لله خوفا وقال اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر وقال الأجر على قدر النصب وقال أجملوا في الطلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقال اختلاف أمتي رحمة وقال أخزن لسانك إلا من خير وقال أخلص العمل يجزك منه القليل وقال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي وقال إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه وقال إذا أسأت فأحسن وقال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقال إذا نزل القضاء عمي البصر وقال ارحموا ترحموا وقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وقال استعينوا على الحاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود قال استعينوا على كل صنعة بأهلها وقال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وقال أسلم تسلم وقال اسمه يسمه لك وقال أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم مهتديتم وقال عاجل الأشياء عقوبة البغي وقال أعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك. Masih jawami' kalamihi, yaitu kumpulan daripada perkataan-perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pendek tapi mempunyai makna yang sangat dalam. Dan malam ini yaitu adalah a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka. A'da aduwika, hadisnya handap, kalimatnya pendek tapi maknanya luar biasa. Itulah mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan yang sedikit tapi mempunyai arti yang sangat dalam. A'da aduwika, paling musuhnya musuh kamu. Itu apa? Paling beratnya musuh kamu. Kita ini bisa musuh berataan, tapi amun lawan manusia usahakan jangan bermusuhan. Musuh kita ini ada nang kada kelihatan, ada nang andakannya di dalam diri kita, ada nang di luar diri kita. Musuh berataan, banyak musuh kita. Nah, di antara musuh-musuh berataan itu adalah yang paling berat, itu adalah nafsu kallati baina jambayka, yaitu nafsu kamu
nafsu nang kada bagus. Karena nafsu kena kalau sudah bagus itu kada lagi jadi musuh, justru menggiring ke surga. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, nafsu yang sudah mutmainnah itu membawa ke surga. Tapi nafsu yang dimaksud di sini adalah yang masih sifatnya ammarah bisu. Di dalam Al-Quran menceritakan perkataan Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, innan nafsa la ammaratun bisu. Ujar Nabi Yusuf, apa aku kada berlepas diri, kada kau berlepas diri, kenapa? Nafsu yang namanya ammarah bisu, nafsu yang menyuruh, yang membawai kepada yang kada bagus, kada bagus. Ini yang kada baiknya nafsu dari kita. Ya, ini yang dimaksud. Nafsuka itu nafsu engkau allati baina jambaika, yang ada di antara dua apa ngarannya? Apa ngarannya sih kalau kita lambung, di antara dua lambung kamu andakannya. Ini untuk pendekatan aja, walaupun keandakannya mungkin kan di situ secara pas-pasnya Nabi mendekatakan supaya kamu tahu nih, ini lambung kanan, lambung kiri, di antara inilah andakan nafsu nang membisik-bisikakan, nang membisiki supaya jangan mengaji, nyaman di rumah aja, ngecek HP nyaman, habis mandi sigar, makan Indomie, maulah banyak kopi sambil memecek HP. Lebih nyaman daripada duduk di majelis mendengarkan pengajian, kisahnya kada rami, membosankan misalnya. Iya, misalnya itu nafsu yang membawa nyaman di kamar. Itu tadi ditemani secangkir kopi, sebatang di samsu, kemudian lawan Indomie, parat kanyang, berokok, ngopi, nyaman bana mecik HP, kalau sampai lawas guring. Itu nafsu membawai. Maka setiap bisikan-bisikan yang datang dari kita membawa kepada yang kada bagus, itu nafsu. Kenapa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammarah bisu, membawai kepada yang kada baik, kada baik. Maka nafsu itu harus dilawan. Dan setiap orang ada kada yang lepas daripada ini. Li'annaha aduun mulazimun min dakhilin tu'inu syaitan ala halakika. Kenapa ia nafsu itu musuh yang paling berat? Karena ia selalu apa mulazim, mau pati teruskan terpisah lawan kita. Kita guring, ini kan guring. Kita istirahat, ini kan istirahat, selalu berbisik. Min dakhilin, yang ada di dalam diri kita, tu'inus syaitan, membantu menggani syaitan untuk membinasakan kita. Itu nafsu. Pada dalam burda, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak halus, yang mana semakin dituruti, semakin diumpati, tambah. Karena anak ketujuh gulaan, amun turuti terus perkara gulaan, minta terus pulangnya kada beambihan. Maka harus orang Tuhan yang pintar-pintar kayak apa menangati. Wan nafsu katifli in tahmilhu syabba ala hubbir radai, suka menyusu karena anak adu.
Anak halus na umur belum 22 tahun tuh. Itu hendak menyusu aja. Nah, kayak apa mampinya Pak? Dengan cara disapih, diandaki, disusu sesuatu yang ulahnya kan hendak lagi lu susu itu. Andaki punya kapak. Ini mamanya nang panas. Andaki apa? Biasanya orang bahari itu yang habang-habang kan sapi habang-habang janar kuning janar pokoknya sejenis itulah jadi sapi karena itu yang mau lagi menyusu. Nih lihat susunya kuning sudah basi. Harus disapih, memang nafsu itu harus dilawan amun kita turutakan. Dan ini sebenarnya ulun pun sebatas mungkin hanya kaum memendirakan masih juga kalah dengan nafsu masih ya, cuman kita berusaha, jangan putus asa, jangan menyerah, karena perjuangan melawan nafsu itu kada pernah berhenti kecuali kita meninggal dunia. Hanya berstop. Kadang kita kalah, kadang kawa mengalahkan. Kena kalah pulang, lawan pulang. Kena kalah pulang, lawan pulang. Pokoknya terus bakalahi lawan nafsu. Jangan beampihan, jangan menyerah. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah untuk melawan hawa nafsu tadi. Wal adu yakunil wahid, dan kemudian wa ma ahsana makila inni bulitu bi arba'in ma sullitu illa li ajli shaqawati wa anai iblis wad dunya wa nafsi wal hawa kaifa al khalas wa kulluhum a'da'i. Seorang penyair mengatakan, aku itu diberi cobaan dengan 4 macam, 4 jenis, yang mana semuanya itu di dalam diri dimasukkan, dicampurkan kepada kita berataan. Dan seberataan itu tujuannya Pak untuk mencelakakan kita seberataan. Kalau kita kada tahu nang 4 ini ya nang tertumpati. Yang pertama Pak iblis, jelas iblis, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan. Setan itu musuh nyata sudah, maka jadikan ia musuh, jangan pernah berkawan lawan setan. Dan gawian setan adalah menyesatkan. Maka setiap orang yang membawa kita sesat, walaupun kebentuknya kada setan, itu adalah setan. Orang hendak mengaji, hendak turun sekolah, sekalinya dibawanya ke sekolah gini, kita duduk di sini aja. Itu adalah syaitan berikungan. Maka langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan samburak bodainya. Amun masih kada berjauh juga, bacakan surah Al-Baqarah mulai pertama sampai tuntung. Karena ini harap batin setannya amun sampai auzubillah jangan mau buka, maka bacakan Al-Baqarah sampai tuntung, insyaallah nang membaca uyuh nang mendengarkan uyuh. Itu satu musuh kita bertahan. Yang kedua sebab dunia. Dunia ini nang dia pulang menggani setan, pulang menghadapi setan aja kadang-kadang kita sudah bilang kelapakan. Apa orang sedekah itu telah mematahkan 70 rahangnya setan, mematahkan 70 setan disebutkan. Kadang-kadang jangankan 70, seikung aja kan sanggup menghadapi setan. Ke rumah hendak bersedekah, sekalinya ditangati oleh bini, kena aja bini dulu. Hendak sedekah, sekalinya udah bini kena, kita ini lagi kekaringan, iwak karing, baras karing, serabak karing udah nang bini kena dulu, lalu kada jadi sedekah. Padahal tadi bulat hati sudah hendak sedekah. Ternyata jangankan 70, setan di rumah aja masih kada kau mengalahkan. Dunia membantu setan pulang. Dunia ini apa menggoda kita, dan dunia hari ini luar biasa pulang godaannya.
Kalau dahulu godaan dunia ya sudah sangat berat, apalagi hari ini yang mana macam-macam pulang kecanggihan, kemewahan dan lain-lain yang menjadikan kita kadang-kadang terpengaruh. Persaingan dalam hidup dunia berat ini urusannya. Bahkan kata almarhum Kiai Maimun Zubair, Mbah Maimun, saat ini para kiai, para ustaz pun berlomba-lomba mendirikan pondok pesantren. Bagus memang, tapi ternyata kata beliau, untuk nasihat kepada para murid-murid beliau, jangan kamu terfokus untuk mendirikan pondok pesantren. Fokuslah bagaimana ilmu kamu manfaat. Mau ada pondok, mau ada majlis, yang penting manfaat. Sebab kalau tujuan kamu hanya ingin bisa membangun pondok pesantren, maka pondok itu juga adalah bagian dari dunia yang menjadikan kamu berlomba-lomba. Nah, kita kadang-kadang merasa, pondok bagus, misi pondok, apalagi dipanggil kiai, pengasuh pondok, hebat. Nah, ini pondok pesantren, kalau ini menjamur juga bagus, alhamdulillah kita senang. Tapi kalau seandainya demi untuk mengejar sesuatu yang ada sifat duniawi, maka pondok itu pun jadi dunia sifat. Wa nafsi wal hawa, dan nafsu dan juga hawa. Hawa ini sebenarnya ada di nafsu, di diri kita. Jikalau hawa itu mengajak kepada kada baik, maka nafsu pun juga jadi kada baik. Sehingga identik diibaratkan nafsu dan hawa itu adalah satu kesatuan. Adanya nafsu, maka ada timbul yang namanya hawa. Lalu ada yang bedakan hawa dan nafsu itu beda. Ya. Ini nafsu tadi ya, sebagaimana yang dalam Al-Quran ada tingkatan. Ada nafsu ammarah, ada nafsul lawamah, kemudian ada nafsul mutmainnah, 3 macam. Nah, sedangkan hawa ini masuk dalam bagian daripada nafsu itu sendiri. 4 macam musuh kita. Ini nang nyata memang musuh, paling musuh kita sudah. Belum kena bermusuhan lawan dunia, lawan manusia pulang. Maka tambah pulang musuh. Maka oleh karena itu jangan memperbanyak musuh. Cukup sudah 4 macam ini aja kita kelabakan menghadapinya. Dan sebertaan ini kena berataan, karena ada yang selamat. Jadi satu peringatan buat kita berataan, jangan pernah merasa aman daripada nafsu. Aujar Habib Abdullah Al-Haddad, la ta'aman min qawailiha fa inna nafsa akhbasu min 70 syaitan. Sebelumnya kata beliau, intinya kamu jangan pernah merasa selamat, merasa aman daripada yang namanya hawa nafsu, karena nafsu itu lebih jahat, lebih buruk daripada 70 syaitan. Satu nafsu itu tidak mengalahkan 70 syaitan. Nah, syaitan kita kadang-kadang berat menghadapi. Semoga kita dibimbing, diberi taufik oleh Allah untuk mengalahkan dan menundukkan hawa nafsu kita masing-masing, sehingga bukan jadi orang yang kita terbelenggu dengan hawa nafsu kita. Kemudian selanjutnya, azamun nasi khataya aktsaruhum khawdan fil batil. Yang ke-29 daripada jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi khataya, paling besarnya orang khataya, kesalahan. Paling ganal kesalahan dari setiap orang. Setiap orang ini ada kesalahan. Kullu ibnu Adam khata'un, setiap anak manusia itu salah. Kadang-kadang salah, kecuali para nabi yang memang maksum. Tapi kalau kita manusia yang awam ada kesalahan. Kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang tersalah itu adalah orang yang mau bertaubat.
Lalu di antara kesalahan-kesalahan yang paling ganda adalah a'zamun nas khataya. Kesalahan paling besarnya orang kesalahan aktsaruhum khawdan fil batil, yang mana paling banyaknya mereka khawdan, apa jurang tuh? Khawd itu menyelam, artinya masuk dalam ungkap kata-kata yang batil. Ini termasuk yang paling besar kesalahan manusia, itu apa? Memenderakan perkara nang batil. Yaitu memperdalam atau memenderakan perkara-perkara yang batil. Apa yang batil itu? Alladzi la faidata fihi ta'udu 'alal insan, yang mana memenderakannya itu karena kembali faedah kepada yang memenderakan. Itu batil. Dan kita ini rancak sering kita terjadikan memenderakan sesuatu yang sebenarnya karena faedahnya, memenderakan nang kadada berguna. Di dalam hadis sebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang itu apa? Meninggalkan sesuatu yang kada penting baginya. Hari ini kita ini ya banyak terjatuh kepada bagian-bagian yang kada tapi penting. Menderakan yang kada penting, memenderakan yang kada berguna. Ya, itulah, dan itu memang paling asik memenderakan itu tuh. Kalau nomor faedah dipenderakan satu mat mungkin ngantuk kan, satu mat membosankan. Tapi kalau sudah penderakan nang kayak ini nang kada berguna, pak seger. Jadi kita berusaha menghindari jatuh kepada yang masuk tadi banyak paling gonolnya kesalahan daripada memenderakan sesuatu yang kada berfaedah ataupun kada berguna. A'zamun nasi khataya aktsaruhum khawdan fil batil. Khataya, kesalahan itu adalah dosa yang jatuh daripada yang sengaja, itu namanya kesalahan. Jadi kalimat khataya itu huwa adzambu alwaqi'u an 'amdin, dosa yang digawi secara sengaja itu namanya khataya. Jadi kalau kada bersengaja ada kesalahan ngarannya ya. Lupa minum susu kan. Tahun baru minum susu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tafaul ya, istilahnya tafaul itu kita beroptimis, yang mana susu warnanya putih dan juga susu yang diminum oleh Rasul ketika malam Isra dan Mi'raj. Maka kita beroptimis semoga tahun yang kita akan lalui di tahun Hijriah ini adalah putih seperti putihnya susu. Jadi semuanya baik-baik, bagus-bagus berataan sebagaimana minum susu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-30, a'zamul khataya al-lisanul kadzub. A'zamul khataya, paling besarnya kesalahan. Tadi ditambahi diidopatkan azamnya kepada nas. A'zamun nas, paling besarnya orang, khataya itu kesalahan. Di sini langsung a'zamul khataya, paling besarnya kesalahan. Jadi kesalahan yang memang sumbernya dari manusia. Al-lisanul kadzub, yaitu adalah lisan, lidah al-kadzub yang banyak berdusta. Al-kadzub ay al-katsirul kadzbi alladhi taqarrara kadzbuhu hatta sara sifatan lahu,
yaitu kazub itu sighah mubalaghah, wazannya fa'ul, itu orang yang banyak berdusta. Orang yang banyak berdusta, yang mana terulang-ulang dusta itu sehingga menjadi sifat baginya, disebut dengan pandusta. Orang yang rancak berdusta sehingga digelari dengan pendusta. Seperti di zaman sahabat kan ada seorang yang asalnya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, tapi kemudian imbahnya Nabi meninggal, lalu inya pun mengaku sebagai Nabi dan ada pengikutnya. Jadi mulai zaman sahabat itu sudah mengaku Nabi itu ada memang. Apalagi ini juga ada juga mengaku Nabi, bisa juga aja anda mengaku Nabi itu. Jadi jangan heran ya kalau ada yang mengaku Nabi, bahkan mengaku Tuhan pun ada. Di rumah sakit gila, tak kumpul buhan gila-gila. Lalu pas orang gila berkumpulan, ada seikung orang gila mengaku, "Hei, aku adalah utusan Tuhan. Aku adalah Rasulullah." Takajutan nang gila-gila lain. Ada utusan Nabi, wah luar biasa. Di kalangan orang gila ada para Nabi juga. Lalu kalau sampai lawas nang di ujung sana kegilaan dia berpucak, "Oh, dustainya." Dustainya. Dia nang gila lain, "Kenapa tadi? Di mana kamu tahu dusta?" Dustainya itu. "Kenapa? Aku belum mau utusnya lagi." Berarti gila nang seingungnya mengaku apa? Tuhan. Itu sesama gila kan bapaknya mengaku Tuhan, enggak mengaku Nabi, enggak mengaku apakah itu kegilaan. Tapi kalau ada di kalangan orang yang kada gila mengaku Nabi, lalu ada yang percaya itu adalah Nabi, maka yang percaya ini lebih gila lagi daripada Nabi tadi itu. Jar inya pada bisa mukjizat juga. Kenapa mukjizatnya bisa terbang? Pesawat terbang. Kadang mengaku Nabi pesawat mangkut orang pulang. Ya ini zaman sekarang jangan gampang terpercaya karena memang macam-macam muncul sudah. Bahasa samud ada juga. Kita bersihkan diri kita aja kalau sama macam-macam gitu. Nah ini azamul khotoya, paling besar kesalahan apa? Lisanul kadzub, lidah yang banyak berdusta. Ini kita kadang-kadang berdusta cuman kayak apa? Bahasa samud, bahasa petir, bahasa hujan, macam-macam. Allah, akhir zaman. Dunia semakin gila dan isinya pun juga banyak kegilaan. Al-kazub ay al-kathirul kizbi, al-kathirul kadhibi alladhi taqarrara kizbuhu hatta sara sifatan lahu, yang mana sering terulang-ulang dusta kepadanya lalu jadilah sifat itu melekat, itu pandusta. Orang kalau sudah mulai berdusta, maka untuk menyelamatkan diri berdusta pulang, menutupi dusta yang pertama dengan dusta yang selanjutnya. Begitu juga orang yang kalau sudah berjanji berdusta, makanya akan berjanji pulang untuk berdusta pulang. Makanya kan pernah saya sampaikan, saya berjanji tidak akan melanggar janji. Jikalau saya melanggar janji, maka saya akan berjanji lagi. Kalau disalahkan, karena kan kalau terlanggar janji maka saya berjanji lagi. Begitulah dusta. Jikalau berdusta lalu supaya jangan ketahuan orang, maka cakap berdusta pulang selanjutnya. Tapi kalau orang menahan diri untuk kada berdusta, insya Allah aman. Ya. Hati-hati dengan dusta. Hatta ya'tiya bil kaba'iri kulliha, sehingga orang yang berdusta ini kalau sudah keseringan apa bisa mengerjakan dosa-dosa besar seberataan karena gara-gara lisan itu tadi.
Seperti apa? Kal qazaf wal buhtan wa syahadati zur. Seperti menuduh orang qazaf atau saksi palsu, dusta berata. Wa rubbama afdha ila al-kufri, dan barangkali gara-gara dusta itu bisa membawa kepada kekufuran. Naudzubillah. Dzalika li anna lisan aktsarul a'dha'i 'amalan min sa'iril jawarih. Kenapa? Karena lidah ini yang paling banyak bergerak dari seluruh anggota tubuh kita. Mulai bisukan sampai guring, mulai bangun guring sampai guring, yang paling banyak beraktivitas lisan. Kalau kita kada menjaga, maka itu tadi sumber dosa dari sini berataan. Mulai guring, mulai bangun guring, seharusnya bacaan bemame misalnya semua. Bangun guring sudah bemame. Ya. Pas bangun guring bini kada dihiga, mana nih oh bangun guring kada dihiga, bemame. Kalau seharusnya kan kita bacaan dulu, mbak tutung bacaan hanya bemame. Bacaan dulu. Nah. Tapi diganti dengan yang kada bagus, maka dosa sudah bangun guring. Terus berlanjut seharian macam-macam kena terdapat bapenda, ghibah, namimah dan lain-lain. Wa ma min ma'siyatin illa wa lahu fiha majal. Wa idza ta'awwada al-kadhibu awrada sahibahu al-mahalik. Dan disebabkan karena lisan ini dosanya besar, maka dijadikan dua penjaga bagi lidah itu. Apa penjaga lidah? Itu gigi lawan bibir. Pertama penjaga supaya lidah kada pendek, gigi lu tahan. Gigi kena kau menahan juga, lidah pulang tahan nih. Kada tahan juga ya nang hambur. Sudah. Dua dibandingkan mata, sekali dikicip selesai sudah. Hidung kada ada penghalangnya, cuman bulu-bulu benar aja yang menghalangi. Telinga kada ada penghalangnya, tapi kalau muntung penghalangnya juga untuk supaya tak keluar kata-kata itu. Ya. Kenapa? Memang yang paling rancak tegawi dosa adalah lisan kita. Nah itulah kenapa Nabi memadahkan azamul khotoy al-lisanul kadzub. Paling besarnya kesalahan itu adalah lidah yang banyak berdusta. Maka kita memohon kepada Allah untuk supaya terjaga lidah kita daripada perbuatan-perbuatan dosa, ghibah, namimah, dusta, sumpah palsu, janji palsu, semua yang berkaitan dengan lidah kita yang membawa kepada kebinasaan. Kita mohon kepada Allah untuk supaya dijaga akan. Bil khusus di tahun baru ini, semoga Allah menjadikan kita hambanya yang terbaik, yang selalu untuk berusaha menggapai ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah dan ridhonya guru-guru dan ridhonya orang tua kita beratan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya a'mal ama ad-dalalatu ba'dal huda. A'mal ama paling butanya yang membutakan. A'ma itu kebutaan, al-ama buta. Jadi paling membutaakannya kebutaan. Buta itu kan sudah kada melihat, dan ada pulang yang kada melihat akan pulang. Buta sudah ditambah pulang membutaakan pulang. Namun yang dimaksud buta di sini bukan berarti kada melihat orang matanya itu kada melihat lagi kada, tapi buta mata hati yang dimaksud. Karena selanjutnya Nabi menyebutkan yang dimaksud dengan kebutaan di sini adalah ad-dalalatu ba'dal huda, yaitu kesesatan setelah dapat hidayah. Sudah diberi hidayah oleh Allah, dapat petunjuk, dapat hidayah, dapat taufik, tapi ternyata kemudian dia tersesat setelah itu. Berubah, kada lagi jadi orang yang baik, tapi kemudian keluar daripada syariat Islam. Apalagi naudzubillah asalnya Islam lalu kemudian jadi murtad kafir. Ini paling sebutanya kebutaan sudah. Dan memang dimaksudkan di sini adalah orang yang sudah muslim lalu kemudian disebabkan sesuatu berpindah agama jadi murtad. Naudzubillah, inilah kebutaan yang dimaksud. Buta mata hati.
Yaitu apa? Al-kufru ba'dal Islam. Ini yang dimaksudkan. Makanya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan dicabut ya Allah setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, jangan dicabut hidayah itu ya Allah. Sampai kita mati hidayah itu tetap ada sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kita ya. Walaupun mungkin amalan kita tapi banyak pas-pasan, bahkan ya banyak tambal sulam lah amalnya, tapi tetap harapan kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Jangan tertinggal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahhab ini Habib Abdul Wahhabnya kada ada. Abdul Wahhab kan sini Habib Wahhab. Wahhab ada situ. Wahhab itu nama Allah Subhanahu wa taala, ismun min asma'illah, yang artinya apa? Yang maha memberi. Makanya Wahhab orangnya pemberian, pemurah. Paling kadang-kadang murah senyum, walaupun kadang beri duit tapi senyum. Al-kufru ba'dal Islam fahuwa al-'ama 'ala al-haqiqati. Itulah kebutaan yang sebenarnya, itu kufur setelah Islam. Wal murtadu aswa'u halan min al-kafir asli. Orang yang murtad itu lebih buruk keadaannya dibandingkan orang yang kafir asli. Sama-sama kafir, tapi ada kafir asli, ada kafir palsu. Kafir kada asli, yaitu siapa kafir kada asli? Murtad asalnya Islam, tahu-tahu murtad keluar, naudzubillah, naudzubillah. Seorang artis muslim dan memerankan film Kiai Haji Ahmad Dahlan, berperan jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh ulama pendiri Muhammadiyah, bagus perannya. Yang mana kedudukan Kiai di sini kan Kiai Ahmad Dahlan bagus banget. Ulun kada nonton film, cuman ceritanya aja kesimpulannya. Ternyata kemudian pemain yang memeranakan ini imbah itu tolak umroh, sekalinya pas umroh mendapat bisikan di waktu-waktu tawaf, ujarnya dapat bisikan supaya pindah ke agama Kristen. Pindah ke agama Kristen waktu tawaf. Lalu bulik imbah tunang umroh murtad. Naudzubillah. Ini kayak apa? Siapa nama bisiki ditawaf, dibisiki supaya pindah ke agama yang paling benar adalah Kristen. Padahal itu sebelumnya merankan Kiai Ahmad Dahlan bagus benar. Tapi ternyata subhanallah, hidayah dari Allah. Kalau Allah menghendaki, cabut. Di zaman dahulu, di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau masih ada bertiga kawan akrab menuntut ilmu. Jadi ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ada dua kawan sidin menuntut ilmu, masya Allah ya. Lalu dalam masa menuntut ilmu itu ada seorang wali min aulia Allah yang hidup jauh dari kota, di kampung. Lalu bertiga berkawan ini berniat hendak mendapat daun sidin dengan masing-masing tujuan. Kawan Syekh Abdul Qadir Jailani ini ada orangnya pintar, cerdas. Jadi kayak wah, walhasil itu apa? IQ-nya luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani orangnya tujuan sidin hendak mendapat tuh hendak minta doa. Kalau yang kawan sidin ini hendak menteskan, hendak menakuni bujur gerang wali itu pintar. Yang ketiga oleh kedikat kasarnya. Cuman intinya gitu. Lalu tiga-tiganya mendapat bayalang, dan wali ini kadang-kadang sulit ditemui. Jadi kalau kadang-kadang sini kadang-kadang terdapat. Pas terberujur ketiga ini datang bayalang terdapat. Sebelum mau utarakan maksudnya, tiga-tiganya semuanya sudah dipadakan. Ikam hendak ke ini, ikam hendak ke ini, ikam ini. Syekh Abdul Qadir Jailani dipadai ikam ini kena cagar wali, jadi wali yang mana akan mengeluarkan kata-kata bahwasanya semua para wali berada di bawah batisku, dan terbukti ada itu ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu yang kedua tadi nang kawan
ini tadi nah hana betakun masalah-masalah sebelum betakun sudah dijawab hikam hana betakun kini dan jawabannya ini dan hikam kena cagar mati dalam keadaan su'ul khatimah, keluar dari agama Islam. Ngeri dipedahkan gitu. Tapi ini kan kadang menganggap paling anggapan kata-kata kalau gitu. Waktu berjalan sampai akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani jadi wali min auliya Allah. Kawan Sidin jadi orang alim juga. Nang lainnya juga sama jadi orang alim. Nah, nang tadi nang betakun ini jadi orang dekat lawan raja, pemimpin. Jadi penasehat raja. Suatu hari diutus oleh raja ke suatu negeri yang mana di negeri itu banyak orang Kristen, non-Muslim. Dan ternyata di negeri itu kawan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi itu apa? Melihat bebinian bungas. Rupanya tergoda. Makanya hati-hati kalau melihat bebinian bungas, jangan dilihati. Kayak paman melihat bebinian jangan dilihati kayak Pak. Rugi guru. Pejamkan mata. Apa di dalam Al-Quran? Pejamkan matamu kalau melihat bebinian bungas, jangan diitihi karena bisa membawa fitnah, bahaya. Bebinian juga hati-hati, jangan melihati laki-laki yang bungas kalau fitnah juga. Apalagi terlihat laki orang. Nah, pas melihat bebinian itu supaya si kawan si Abdul Qadir ini tergoda ketujuh karena memang bungas. Akhirnya berusaha untuk mendapatkan hendak. Ternyata bebinian ini tadi apa orangnya agamanya kada Islam, Nasrani. Ujar bebiniannya mau wae ulun lawan pian tapi dengan syarat pian pindah agama ulun. Ilmu nang asalnya hafal Quran, ilmu macam-macam, masya Allah alim. Gara-gara bebinian saking tergila-gilanya Pak mau berpindah ke agama Nasrani padahal orang alim. Ini hidayah dari Allah sudah dicabut. Lalu kemudian mau empati bebinian tadi masuk Kristen. Sekalinya imbahnya masuk Kristen, bebiniannya pulang kada mau pulang. Jadi ini menjebak benar dia. Imbahnya sudah kufur, keluar dari agama Islam, bebiniannya kada mau. Lalu akhirnya si ulama tadi itu kan sakit hati, patah hati dan matilah dalam keadaan kufur. Nauzubillah. Jadi ulama bisa aja terjadi seperti itu. Bahkan ulun pernah baca satu artikel, ini terjadi di Jawa. Seorang yang profesinya ustadz, bahkan disebut kiai, ternyata ustadz atau kiai ini gelarnya seperti itu, ketika pas mati dikremasi seperti orang Kristen. Takjub orang-orang. Maka orang ini selama ini khutbah Jumat, mengawinakan orang, pokoknya acara-acara apa upacara-upacara Islam ini yang menjadi pemimpinnya. Tapi ternyata ketika pas mati dikuburkan dengan cara orang Kristen. Takjub. Lalu ada yang menyelidiki, datanglah ke wadah bininya, ditakuni ke apa ini? Ternyata bininya mengesahkan, laki ulun ini sudah bertahun-tahun pindah agama. Lah terus kenapa jadi khutbah tetap? Ya jangan itu kan profesi. Jadi mata penghasilannya dari situ memang. Jadinya tetap ya ceramah, diundang orang ceramah, kemudian khutbah juga, tapi ternyata agamanya Kristen. Itu di Jawa Timur kisahnya terjadi. Sempat heboh waktu itu. Cuman mungkin sampai kita tahu hebohnya itu masih heboh di sana aja. Kemudian jenazahnya dikremasi, kemudian dibuang ke Laut Selatan cerita itu. Allah. Inilah hidayah dari Allah. Maka kita mohon hidayah itu jangan sampai hilang. Walaupun mungkin kita ini kada banyak beramal, tapi tetap kita mohon hidayah itu tetap terjaga sampai kita wafat menemui Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah hati yang buta ini repot benar mengobatinya. Kalau mata buta masih kawa operasi, ada dokter spesialis mata. Tapi kalau hati yang buta, mencari ulama yang bisa mengobati hati itu berat. Walaupun memang ada tapi berat. Hanya hidayah dari Allah yang bisa membantu kita untuk lebih cepat kembali.
Nah, itu murtad, naudzubillah murtad ya. Kemudian satu lagi hadis yang ke-32, a'mal liwajhihi i'mal liwajhin wahidin yakfikal wujuha kullaha. I'mal, beramallah engkau, beramallah engkau liwajhin wahidin. Itu apa maksud liwajhin wahidin? Yaitu a'mal lillahi ta'ala wahda khalisan liwajhi yakfikal ma'mul lahu. Beramallah liwajhin wahidin, yaitu beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. I'mal lillahi ta'ala wahda khalisan, ikhlas untuk Allah beramal. Maka jawabannya i'mal fil amr, jawabnya apa? Yakfikal wujuha kullah. Maka Allah akan mencukupkan engkau al-wujuha, setiap kepentingan-kepentingan, kullaha seberata. I'mal liwajhil wahidin, itu beramallah untuk Allah semata-mata, maka Allah akan cukupkan segala kepentingan kita, semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada perkataan Syekh Sya'rawi Mutawalli, ajar beliau apa? I'mal, beramallah engkau a'budullah liyardah, beribadahlah engkau untuk supaya Allah itu ridha. Fa idza radiya, apabila Allah ridha, a'jabaka a'ta'uhu au kama qala. Apabila Allah sudah ridha dengan kita, maka Allah akan, pemberian Allah itu akan sangat mengagumkan engkau. Nang kita kada pinta, kadang-kadang sesuatu yang kita kada terbayang Allah berikan kepada kita, jikalau kita beramal beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ikhlaskan amal kita, apapun gawian kita ya, walaupun mungkin kada sifatnya ukhrawi, jadikan ikhlas. Ikhlas itu hatta yang kada dunia, hatta yang kada akhirat itu, kalau kita ikhlas, kalau ikhlas melakukannya, maka akan diganjar oleh, dan balasnya pun luar biasa. Orang barat, orang-orang Eropa non muslim, ketika melakukan sesuatu itu, kalau secara definisi Islam mereka bisa sukses apa? Karena keikhlasan. Cuman karena di luar agama kita kan ikhlas itu kada seperti kita karena Allah, tapi mereka ikhlas apa? Karena memang ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik. Penemu bola lampu, siapa ngarannya? Thomas Alva Edison. Mana bola lampu yang hari ini kita ketarangan. Sebelumnya lampu tuh kadang gini kan, lampu pijar, nah warnanya kuning. Itu orang yang disebutkan orang yang kada pintar, tapi kemudian inya melakukan sesuatu yang mana bukan untuk mencari ketenaran, tapi ingin memang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Asalnya ini kada Thomas Alva Edison, kisah itu atau Albert Einstein, orang yang pintar itu. Kan ada buku tokoh-tokoh paling bersejarah di dunia, 100 tokoh paling bersejarah di dunia. Itu mengisahkan siapa-siapa saja orang-orang yang sukses. Ternyata kadang-kadang orang sukses itu kada berasal dari orang yang keluarga pintar, kada. Ulun membaca sejarah Einstein tadi, Albert Einstein itu orang yang paling bungul, dianggap guru paling bungul dalam kelas. Ada naik kelas sampai akhirnya surat guru datang, dikirim kepada kuitannya bahwasanya anak ibu sudah tidak pantas untuk sekolah di sini. Kenapa? Kada sanggup anak ini, kada pintar,
Kada kau mau bati pelajaran di kelas, dikirim surat ke wadah guru, ke wadah kuitan sidin. Nah kuitan membaca menangis. Nah anak bertakon, nah pama surat apa mak? Surat pujian dari guru ikam. Kada memadahkan surat diampi kada. Tapi ujar kuitan, ikam kada lagi sekolah di sekolahan. Ikam kena belajar laku je. Jadi sekolahan memadahkan ikam ini kelewat pintar. Guru kada kau lagi belajar ikam. Jadi nang kau belajar ikam ini cuma mama aja lagi nang kau belajar. Nah anak dia mengatakan gitu mak. Padahal sebaliknya, tapi kuitan kan mengisahkan. Lalu ditangani oleh kuitan serongan, dilajari semua pelajaran dan ternyata apa yang hasilnya? Mengalahkan kekawanan berataan. Kadang-kadang dusta, tapi dusta yang putihnya ada dusta hirang, ada dusta putih. Ini sudah hirang, dusta pulang bahaya benar. Dusta hirang itu dusta nang dosa, ini dusta putih tapi untuk kebaikan ada. Itu tadi menyelamatkan si anak tadi itu kisahnya, dan ternyata jadilah orang yang paling pintar, penemu bermacam-macam alat. Ya. Yang baca aja bisa dua ini kan di internet, buka sejarah Albert Einstein. Tapi memang orangnya kada bungas. Pilih pintar tapi kada bungas. Atau bungas tapi kada pintar. Akan jadi yang mana? Lakian nih. Kada bungas tapi pintar. Bungas tapi kada pintar. Anu guru pilih bungas pintar guru kehendak itu kehendak. Gitu sebenarnya anak mana bungas mana pintar mana sugih kehendak. Tapi kalau saatnya diberi pilihan, kayak tadi ini Albert Einstein ini orang Kristen ya, kita kada manokan masalah agamanya. Orangnya kada bungas, tapi otaknya pintar. Lalu ada percobaan seandainya Albert Einstein dikawinakan lawan artis nang bungas dulu, ada siapa namanya Madonna. Tahu kau bahasa ini? Madonna ini bungas tapi kada pintar, teman artis. Lalu dikawinakan, kayak apa anaknya? Wajahnya kayak Madonna, otaknya kayak Albert Einstein. Itu kehendak. Musia sebaliknya. Wajahnya yang kayak Albert, kada bungas, otaknya yang kayak Madonna. Sudah ada bungas, kada pintar pulang. Percobaan gagal, akhirnya kada jadi dikawinakan. Itu percobaan. Naam, i'malu wajhihi li wajhin wahidin yakfikal wujuha kullaha. Jadi makna di sini i'mal itu adalah i'mal li wajhin wahidin ay i'mal lillahi ta'ala wahdah khalisan li wajhi yakfikal ma'mulu lahu al wujuh kullaha ay jami'a muhimmatika fi hayatika wa ba'da mamatika. Maka Allah cukupkan seluruh keperluan engkau baik semasa hidup ataupun setelah mati, selama kamu beramal lillahi wahdah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut kalau kita beramal karena Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya dibalas di dunia kontan, alhamdulillah. Kalau kada dibalas di dunia secara kontan, maka ingat di akhirat Allah kada pernah lupa. Wa ma rabbuka nasiya, Allah kada pernah lupa. Beda dengan manusia, lupa balas budi itu biasa. Kita uyuh sudah berbuat baik, sekalinya ingat lagi itu biasa. Makanya air susu dibalas air tuba itu di kalangan manusia biasa. Nah hari ini diberi susu, jangan dibalas lawan tuba. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kita seberataan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuki tahun baru ini dijadikan hamba yang selalu mendapat ridhonya Allah, hamba yang diberkahi dalam kehidupannya, kita, seluruh keluarga kita, jiran-jiran kita, dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus saudara kita di Palestina, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik buat mereka, memberikan pertolongan, memberikan kesabaran kepada mereka, dan juga semoga Allah memberikan kepada kita sehat walafiat dalam menjalani sisa hidup yang kita jalani ini, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala, menggapai cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggapai ridhanya guru dan juga orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada pertanyaan sebutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertakun guru, apakah termasuk soal adab seorang santri atau murid memakai selendang atau surban di majelis gurunya? Oh. Apakah termasuk soal adab memakai selendang atau surban di majelis gurunya? Itu satu. Yang kedua, apa perbedaan mahar lawan jujuran? Ini urusan yang kau menjawab mahar dan jujuran ini lain pun. Terima kasih, mudahan pian selalu sehat walafiat, amin. Adapun memakai surban atau rida ataupun selendang, ini sebenarnya memang disunnahkan, terutama kalau hendak sholat. Jadi kalau di kitab Fathul Mu'in itu disebutkan disunnahkan bagi orang yang sholat, laki-laki anak sembahyang, memakai bolang imamah, memakai selendang, memakai gamis, memakai apa lagi namanya? Nih, nang selungkoi, berselungkoi, itu sunnah dalam hendak melaksanakan sembahyang. Jadi amalan dengan firman Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah, ambillah olehmu zina, perhiasan kamu ketika akan ke masjid, yaitu melaksanakan salat. Nah, setiap sembahyang cari yang terbaik, baju yang bersih, diharumi. Kemudian kalau ada gamis pakai gamis, kalau ada selendang pakai selendang, kalau ada bolang pakai bolang. Kenapa? Itu sunnah. Walaupun mungkin di kalangan adat urufnya orang nang berbolang itu adalah sebatas orang alim, orang soleh atau orang nang mulia. Tapi kalau pondokan hendak berbolang silahkan. Imbah tuntung sembahyang pacul bolangnya sudah. Cukup, ini kan sunnahnya sembahyang aja. Di luar sembahyang maka sudah, karena memang uruf kita, adat kita itu bolang itu identik dengan orang-orang alim, orang-orang soleh, dan orang-orang Tuhan yang sudah mumpuni dari segi keilmuan. Itu identiknya. Bahkan di tempat-tempat tertentu pun sama seperti itu. Maka kalau seandainya memakai, karena kan jadi sepertinya kurang adab. Bukan kada beradab, tapi kurang adab. Begitu juga selendang ini identik juga di kalangan kita adalah orang-orang tuan guru yang memakai. Kalau ada tuan guru bang, silahkan juga, kada apa-apa sebenarnya. Karena kalau tuan guru aja nak memakai, orang menjual selendang kada payu, kurang payu. Karena seguru paling berapa, dan gurunya pun kada tapi memakai selendang juga. Nang menukari kan bubuhan pondokan nang banyak. Dan ini kada apa-apa sebenarnya sunnah. Cuma memang uruf itu kan ada dalam kaidah fikih al-adah muhakkamah. Suatu kebiasaan itu dijadikan hukum. Jikalau ini pakaian para guru, para ulama, maka dalam satu majlis mungkin lebih baik kada usah. Majelis yang mana di situ mungkin adatnya adalah memakai serida atau selendang ini tuan guru, maka biar tuan guru aja yang memakai. Kita sebagai santri maka mungkin yang lain saja, cukup sejadah aja kesan duduk. Ini adat loh, kan karena pertanyaan apakah melanggar adat. Tapi kalau secara hukum kan tidak melanggar hukum. Kalau masalah hukum kan tidak melanggar. Anda kamu pakai selendang, kamu lilitakan, kamu puntalakan, kamu jajak, kamu duduki, itu selendang kamu, terserah kamu. Anda kesan menyapuin apa, terserah, itu selendang kamu, asal jangan selendang orang dipakai. Ya. Ada apa-apa ya. Cuman tadi adab ya, karena kita ini kan ada tradisi yang mana kadang-kadang kalau kita melanggar tradisi itu lalu dikatakan kada beradab. Maka adab itu perlu dijaga. Apa jurang? Ada satu kata-kata menyebutkan tarkul adah adawah. Meninggalkan suatu kebiasaan yang baik, maka itu akan menimbulkan permusuhan.
Jadi seperti ya bisa dimasukkan memakai selendang dan memakai bolang. Jikalau memang itu adatnya Tuan Guru, maka kamu ya kada usah. Ya. Tapi kalau misalnya kada apa-apa, dan sekarang hari ini kalau menurut ulun pribadi selendang ini sudah bukan lagi sebatas Tuan Guru, siapapun bisa. Kenapa orang berjualan sudah banyak benar, kada kau lagi ditangati. Dahulu kopiah haji ini khusus garsan orang yang sudah haji. Orang kada haji kedua ini memakai kopiah haji. Hari ini haji kada haji semuanya haji palsu. Kenapa kebanyakan orang kopiah haji sudah amun dipadahkan kada boleh pakai kopiah haji, nang bajual kopiah segarsan kan kada payu. Dan ya kada apa-apalah orang memakai kopiah haji, anggaplah ini sebagai doa dan harapan semoga dengan ini memakai kopiah haji bisa jadi haji bujuran. Itu kan optimis, dalam bahasa apa? Mutafail, orang yang optimis. Orang datang ke toko misalnya hendak bertukar, jangan dijawab bapak, oh langsung haji, silakan Pak Haji. Senang sini, banyak Pak Haji, amin di sini. Pada sini kada haji, diamin dengan sidin, kada sampai lawas ditolakkan orang haji. Doa. Ya. Jadi kalau menurut ulun memakai selendang, tapi kalau bolang mungkin masih ya, karena bolang ini memang identik dengan para Tuan Guru. Tapi kalau selendang ini sudah ada apa-apa pakai aja, insya Allah ada apa-apa. Ya. Karena hari ini sudah selendang ini sudah merata sudah. Di Hadramaut pun kada ada jual larangan selendang, bebas saja sudah. Ya. Bahkan kadang-kadang selendang murid larang para selendang guru. Guru cuma 40.000, 60.000, selendang murid 1 juta. Jadi guru asal support memakai selendang, kenapa? Karena saingan dan murid. Ang murid kada paham jangan bang, guru murah tuh kadang larang gitu. Subhanallah. Kadang-kadang guru memakai yang bagus malah dipinta muridnya. Anu bagus selendang pengen guru aja. Iya, sudah ada bagus-bagus, tapi berarti hendak tariakannya sudah. Ya. Kada apa-apa, insya Allah kalau untuk sebatas selendang itu kada apa. Cuman mungkin bolang. Kalau bolang itu memang identik di kalangan kita masih itu para kiai, para Tuan Guru, orang-orang yang soleh lah. Kalau kita nang awam-awam ya kenalah dulu memakai selendang. Amun untuk sorongan sembahyang misalnya tengah malam tahajud bangun pakai selendang apa bolang gana-gana lang kayak ban Vespa biasanya apa sampai temering-mering gitu. Ada apa silahkan itu tengah malam sorongan ya. Nggak kayak tangguh ya. Parabola kah terserah aja jam di rumah. Tapi kalau sudah keluar atau sebatas sembahyang namun pian kuat mental setiap sembahyang 5 waktu pakai bolang silahkan kada apa-apa. Itu sunnah karena memang sunnah ya. Cuman amun kada kuat mental karena pasti ada yang menyebut hoi sakit kepala kah hoi. Ini macam-macam aja manusia itu komentarnya. Apa kepala dililit beperban pulang kau ini kepala aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa lagi? Mahar lo jujur nah ini kalau kau menjawab dulu nama. Kalau di dalam fikih mahar itu ia adalah sidak apa jurang tuh bahasa kita nang disambat dalam akad itu ngarannya mahar. Tapi kalau kita sini nang ulun tahu ya, kalau salah ini kena tolong dikoreksi. Jujuran itu nang biasa bebinian berdatang. Jadi jujurannya berapa? Jadi 50 juta. Tapi pas akadnya cuman berapa? Dengan mahar seperangkat alat kematian. Kain kapan, kapur barus dan segala macam. Itu mahar. Itu apa mahar? Jujuran lain pulang sekalinya jujuran 50 juta. Kalau dalam Islam jujuran itu kan ada. Setahu ulun yang namanya mahar itu tadi yang disebut dalam akad. Dan orang kita biasanya akad itu dikit benar dengan mahar 100.000 rupiah kontan dibayar di tempat kada pakai COD. Tapi ternyata karena ada nang babinian bilang datang menyerang membawa macam-macam duit dan alat-alat itu jujuran dia ngarannya itu tradisi kita ya.
Berarti memang kalimat jujuran lawan mahar dalam bahasa kita itu beda. Kalau bahasa Arab semacam aja, yang namanya jujur, yang namanya mahar yaitu sudah mahar yang disebutkan dalam akad nikah. Itu mungkin jawaban yang sebatas ulun bisa kau memberikan jawabannya. Wallahu